Selamat malam hadirin, selamat datang di pertunjukan teater mayat terhormat. Sebelum pertunjukan ini dimulai, marilah ada baiknya kita membangun kesepakatan, yaitu hendaknya pertunjukan kita malam ini tidak diganggu bunyi tulalit-tulalit ponsel Anda atau pagar. Bunyi-bunyi ilegal untuk sementara diharamkan. Maka saya memberi kesempatan kepada Anda untuk mengeksplorasi naluri-naluri purba Anda. Segeralah Anda menjadi pembunuh. Bunuhlah pagar dan handphone Anda. Ini jauh lebih baik ketimbang Anda membunuh orang atau membacok hanya karena perbedaan visi atau perbedaan pendapat. Kalau nanti ternyata masih tulalit-tulalit, nikmatilah resikonya dibisui penonton lain. Baiklah saudara, meskipun saya berdiri di sini dengan wajah car yang moreng kayak badut, sesungguhnya saya ini bukan badut. Karena terus terang saja, saya tidak ingin memperbanyak jumlah badut di negeri ini, yang dari hari ke hari jumlahnya terus menggelembung. Kita sudah polusi badut, over kuota. Semua posisi sudah diisi oleh orang-orang yang lucu dan mengebaskan. Sampai-sampai tukang monolog yang sok melucu terancam kehilangan sandang pangannya. Oke, sekarang saya ingin mengajak para penonton yang terhormat untuk sekejap menengok keberadaan mayat-mayat. Tapi saya harap Anda jangan membayangkan suasana horor seperti yang terlihat dalam sinetron-sinetron misteri di televisi. Kalau horor di televisi itu tidak menakutkan, tapi justru malah menggelikan. Tidak membuat bulu kuduk berdiri, tapi malah membuat satu-satunya elemen dalam tubuh saya berdiri. Ya, itulah kelebihan bangsa kita. Terlalu cerdas, sehingga apapun yang dilakukan sering meleset dari sasaran. Mau bikin horor, malah menggelikan. Mau mengusut perkara dan menuntaskan kecurangan, hasil yang dicapai malah penundaan, dan pengampunan. Nah, sekarang kita mulai saja pertunjukan ini dengan pantun pendek. Kapal keruk dari kencang, nyemplung di laut, dihadang gelombang. Nonton monolog, obat puyeng, asal rileks dan dada lapang. Kenapa? Takut? Kamu ini aneh loh. Cuma piringsing saja kok langsung gemetar begitu mendengar gerak sepatu. Ayo terus bersuara. Karena hanya kamulah satu-satunya sahabat saya di sini. Dasar pengecut. Ingat, eksistensimu ini sudah kuangkat, sehingga kamu tidak sekedar menjadi alat makan, tetapi subjek yang bersuara. Kamu punya hak bersuara. Ayo terus bersuara. Ayo toh, sebagai perkakas yang nasibnya sudah saya naikkan derajatnya, mestinya kamu itu harus tunduk kepadaku. Ngerti? Kok malah nyerang? Oh, tahu saya. Pasti kamu sudah kong kali dengan para aparat itu untuk melawan saya, kan? Pasti diam-diam saat saya tertidur, kamu keluar sel ini kasak kusuk dengan mereka dan menyusun rencana supaya tidak loyal lagi padaku. Jangan mungkin. Di sini, kamu satu-satunya sahabatku. Saya berteman dengan kamu karena hanya dengan beginilah saya bisa memelihara akal saya, menjaga kemampuan saya untuk memelihara harapan, impian. Alangkah konyolnya jika saya sudah mempunyai harapan. Terlebih konyol lagi jika saya tidak punya kemampuan untuk memelihara harapan. Jadi, tolonglah jangan sekali-kali kamu membelot melawanku. Terimalah ketulusan cintaku. Atau jangan-jangan kamu ingin saya
agar diretimkan piring, kamu harus bersyukur karena kamu mempunyai kedudukan yang sejajar denganku. Jangan bertingkah lu. Hei, mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Cepat turun sini. Jangan yang begitu. Ada apa sih? Kamu ngomong apa sih? Ngomong saja terus terang. Ayo toh, jangan bisik-bisik begitu. Yang bener. Kamu jangan sembarang bisik-bisik loh. Atau kamu mau jadi tukang bisik? Semprol. Yang menentukan kamu mau jadi apa, itu aku. Nasibmu sepenuhnya di tanganku. Tapi juga bisa menjadikanmu sekedar barang rombeng. Begitu saja kok repot. Sini, kamu ingin saya jadikan barang rombengan. Makanya, sebagai aparat, kamu ini jangan semena-mena. Apalagi dengan orang sipil macam aku. Loh. Jangan kabur. Percayalah, aku ini sipil yang berkuasa. Setidak-tidaknya atas dirimu. Apalagi menculik atau menyelenyapkanmu. Aku justru ingin menjadikanmu piring yang mandiri, piring yang merdeka. Ternyata kita ini sama-sama penakut ya. Ternyata ada yang lebih berkuasa daripada saya, yang orang bisa membentak, memerintah, dan memaksa kita untuk patuh melalui teror dan ketakutan. Ternyata kita ini senasib. Ternyata kita ini sama-sama sipil, sama-sama rombengan. Penjara, kuburan, apakah yang membedakan keduanya? Barangkali tak ada. Setiap orang ada yang ingin memikirkannya. Berusaha sedapat mungkin tak bersentuhan dengannya. Orang tak ingin berhubungan dengan kuburan karena selalu mengingatkan kepada kematian. Dan orang tak mau berurusan dengan penjara karena juga seringkali berujung kematian. Anda pasti membayangkan kalau saya ini seorang tokoh besar, tokoh oposisi yang ditangkap kemudian dipenjarakan. Ya, setidaknya seorang pemimpin demonstran militan. Wow, betapa mulia dan gagahnya prasangka Anda. Semestinya saya ini harus merawat kesalahpahaman itu sebaik mungkin agar saya bisa sedikit terhibur, sehingga diam-diam saya ini bisa merasa bahwa diri saya memang orang penting, orang besar yang selalu ditakuti penguasa negara. Tapi sebentar, saya kok curiga ya? Jangan-jangan saya ini memang orang besar. Setidaknya ada yang besar dalam diri saya. Iya loh. Jangan-jangan saya ini benar-benar pemberani, militer, cerdas. Coba lihat, setidaknya saya ini punya potongan sebagai pembangkang. Pantas kan saya menjadi pembangkang? Soalnya jadi pembangkang itu ternyata ada enaknya. Kalau nasib baik bisa terpelanting naik jadi penguasa, atau setidak-tidaknya jadi petinggi negara. Perkara menjadi pejabat lalu lupa untuk berjuang, itu urusan nanti. Itu justru menunjukkan sikap konsisten, sikap untuk selalu tidak konsisten. Kekuasaan saya cuma sebatas kuburan dan tulang-tulang berserakan. Itu pun cuma juru kunci kuburan umum.
tentu nasib saya akan jauh lebih baik. Misalnya, kalau saya ini juru kunci Taman Makam Pahlawan. Sebab menjadi juru kunci Taman Makam Pahlawan tentu lebih prestisius dan memiliki banyak privilege. Nah yang jelas, lawang yang diurusi itu jasad para pahlawan. Ingat, pahlawan. Meskipun yang disebut pahlawan itu lebih pada orang-orang yang memegang senapan, istilah yang digunakan saja beda. Loh, yang mati saja ada lagunya. Coba kalau orang yang biasa yang mati, paling banter disebut meninggal. Ya, apalagi kalau yang kiri yang mati, maka dengan semena-mena ia disebut tewas, koit, atau bahkan modar. Kok gak ada ya kiri mati disebut gugur dalam tugas? Padahal seorang kiri pun pada galibnya juga punya tugas mulia. Karena kemuliaan itu ada ukurannya sendiri-sendiri, tergantung bagaimana kita memaknai kemuliaan itu. Meskipun ya kebangetan jika tiba-tiba ada kiri yang merasa benar-benar mulia. Gila masyarakat kita ini. Ternyata masyarakat mayat pun disekat-sekat oleh kelas, tergantung dari status sosialnya. Dan sejarah yang ditulis para pendekar cenderung menganggap senapan sebagai ukuran kepahlawanan, bukan pada kecemerlangan otak, ketulusan pengabdian, dan ketegaran integritas dirinya. Tapi saya tidak ambil peduli. Meskipun mayat-mayat yang saya urusi tidak dikategorikan sebagai pahlawan, saya toh bangga sekaligus terharu. Mereka tidak banyak menuntut ini itu. Memang sudah lama terdidik dan terbiasa hidup menderita di dalam kubur. Mayat-mayat yang saya urus itu begitu santun. Mereka adalah klien-klien saya yang terhormat. Meskipun bisa jadi mereka mati dengan cara yang tidak terhormat. Mungkin saja ada yang terpaksa diseyogyakan untuk mati karena diberi bonus peluru, atau mendapatkan kehormatan dengan dijerat lehernya atau dipaku kepalanya, diperam dalam kulkas. Dan ada satu payat perempuan yang membisiki bahwa ia dibunuh. Ya, selonjor besi yang bulat, panjang, dan tumpul itu. Saya benar-benar terkesima dengan mayat sahabat saya itu. Mbak, wahai mayat yang selalu datang dalam mimpi burukku, di manakah kamu? Ceritakan padaku tentang dirimu. Apa sih status Anda waktu masih hidup di dunia? Saya hanyalah seorang buruh. Lalu kenapa Anda sampai meninggal? Saya dituntut memimpin demonstrasi kenaikan gaji. Bukankah Anda yang bernama? Jangan sebut nama saya. Nama saya telah menjadi hantu yang menakutkan bagi orang-orang yang dengan bangganya menghabisi saya demi perut mereka. Tapi nama Anda sudah sangat terkenal, bahkan menjadi legenda yang cukup menggoncang dunia peradilan. Dunia peradilan hanya terguncang, namun tak mampu berbuat apa-apa. Nama saya hanya berhenti sebagai fakta, sebagai data yang disimpan dalam berkas-berkas mereka. Apakah Anda bisa menyebut nama orang yang melenyapkan Anda? Tidak. Kalau saya sebutkan, mereka pasti akan membunuh saya lagi. Saya takut untuk mati yang kedua kali. Kenapa aku justru deleweran mengurusi persoalan yang masih gelap? Bukankah persoalanku sendiri masih gelap? Aku sendiri tak pernah tahu bahwa diriku memiliki kelayakan untuk dikurung seperti ini. Tapi soalnya barangkali bukan layak atau tidak layak untuk dipenjara. Yang jelas, kasus ini butuh korban, butuh tumbal, dan aku menolak untuk ditumbalkan. Besok kepada interrogator akan saya katakan persoalan yang sesungguhnya, biar semuanya jelas.
Walah, interogasi. Lagi-lagi interogasi. Aduh, tolong. Panas. Tolong. Air. Kalau ada teh panas juga boleh. Tenang mas, tenang. Saya Siwi. Ya, Siwi. SIWI. Mau minum lagi? Nah, gitu kan enak mas. Tenang mas, mas aman di sini. Saya masih di alam kubur. Pantesan kok gelap. Terus Anda ini siapa? Interrogator alam kubur ya? Aduh, jangan periksa saya. Jangan. Saya tidak siap diperiksa. Jangan cecar saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Jangan. Selama hidup jadi mahasiswa, saya sudah terlalu capek menjawab pertanyaan yang sulit-sulit dari dosen saya. Apalagi untuk pertanyaan yang bersifat esai. Saya malah sering bingung. Kalau you mau bertanya kepada saya, ya gampang-gampang saja. Checkpoint saja. Jadi saya tinggal melingkari saja. Saya ini Siwi, menjaga kuburan. Tenanglah, Anda gak usah panik. Anda ini belum mati. Ayo, diminum lagi. Nah, seger kan? Nah, duduklah dengan tenang. Ambil nafas dalam-dalam. Hembuskan pelan-pelan. Gak usah khawatir, di sini Anda aman. Tapi orang-orang yang bertopeng itu, jumlah mereka sangat banyak. Lihat. Mereka berderap-derap kemari. Jangan-jangan mereka akan menyiksa saya. Jangan bunuh saya. Bukan saya penggeraknya. Bukan. Jangan. Jantung. Bukankah jantung Anda masih aman? Coba raba dada Anda. Masih berdenyut kan? Anda masih hidup. Mas Siwi, saya berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan saya. Tapi meski nasibnya cukup beruntung, saya toh tetap sedih. Puluhan, bahkan ratusan teman saya mati mengenaskan di jalan-jalan, di selokan, di gorong-gorong. Mereka beramai-ramai dibantai. Justru ketika mencoba menghentikan pembantaian gila ini, kami memperjuangkan pikiran waras. Tapi orang-orang bertopeng itu menjawabnya dengan nyela senapan dan gebukan pentungan. Mas Siwi, kita harus menghentikan proyek gila ini. Kita siapa? Bagaimanapun kita ini beda. Anda mahasiswa, saya juru kunci. Mahasiswa itu masa depannya jelas. Bisa lulus sarjana, jadi birokrat, jadi politikus, jadi pengusaha. Sedang juru kunci mau jadi apa? Juru kunci itu jabatannya paripurna, pol. Mosok ada juru kunci terpleset jadi dirjen pemakaman. Meskipun Mas Siwi ini cuma juru kunci, tapi Mas Siwi ini banyak tahu soal pembantaian ini. Mas Siwi mesti berani jadi saksi kunci untuk membongkar kasus ini. Saksi kunci? Aduh, jangan mas. Apalah saya ini? Saya ini cuma ikan teri yang gampang diuntal oleh ikan-ikan kakap. Kok malah pergi? Aneh, jangan-jangan itu bayi jin yang dibuang. Tapi untuk apa jin itu membuang anaknya sendiri? Dia bukan termasuk makhluk yang tidak bertanggung jawab seperti manusia yang gemar membuang bayi dari hubungan yang tidak resmi. Saya curiga suara-suara itu adalah tangisan arwah bayi dibunuh. Jangan-jangan pembantaian tidak hanya menelan korban orang tua, tetapi juga bayi-bayi.
Dan ternyata dugaan saya tidak meleset. Mereka juga rupanya membantai bayi-bayi. Bayi-bayi pun dibunuh tanpa ampun. Bayi-bayi yang rupanya tidak berdosa ini. Rupanya mereka tak ubahnya raksa yang meramu nyawa bayi menjadi jamu yang direguk supaya bisa hidup abadi. Gila! Langkah generasi yang sedang dimatikan. Generasi demi generasi dilenyapkan dari rahim zaman untuk diganti dengan mesin-mesin yang hanya bisa patuh. Di bening matamu ku berkaca, mencari makna duka lara. Di tangismu ku dengar nyanyian, adakah itu nyanyian Tuhan? Tidurlah, tidur anak kehidupan. Tidurlah, tidur dalam kedamaian. Barangkali otakku terlalu beku untuk bisa mengurai silang sengkara persoalan yang membuatmu begitu. Banyak orang takut. Barangkali aku terlalu gegabah untuk menjawab masalah yang mendadak. Tumpah ruah. Atau barangkali aku terlalu nekat, terlalu berani untuk memasuki rimba persoalan yang mengirisi ini. Kalau akhirnya kuputuskan untuk bersaksi karena aku ingin jadi pahlawan, bukan sebab kepahlawanan itu rapuh. Dan kepahlawanan itu dari hari ke hari semakin merosot harganya. Aku bersaksi karena aku ingin merebus rasa bersalah dan rasa berdosa yang saya terhadap mayat-mayat sahabat saya. Selama ini aku lebih banyak diam, lebih banyak bungkam. Ternyata tidak selamanya diam itu emas.